Pernikahan Yahya dan Suci terbangun 2 tahun lamanya. Yahya mendapatkan Suci tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Segala cara dilakukan Yahya demi mendapatkan Suci, yang sampai akhirnya bisa ia bawa ke pelaminan. Tawa, bahagia, dan bangga terlihat jelas di wajah Yahya, sahabat baikku. Pernah pada suatu hari, Yahya hampir frustasi, bahkan mau meninggalkan keluarganya, ketika cintanya ditolak Suci. Namun, untung saat itu ada perantara, aku yang menjadi jambatan dari cinta mereka. Sampai akhirnya Yahya bisa menghalalkan Suci sebagai ibu dari anak mereka. Begitu sulitnya Suci membagikan rasa cintanya untuk Yahya. Dan saat itu Yahya berjanji kepada semua keluarganya, jika ia bisa menikahi Suci, ia akan berubah dari sifat buruknya dan akan setia sampai kakek nenek. Janji itu diutarakan saat Yahya melamar Suci di depan semua keluarga Suci yang menjadi saksi. Beberapa alasan keluarga dan diri Suci tak mau dengan Yahya. Pertama, karena Suci tahu tentang sifatnya Yahya yang kurang baik dan sering ugal-ugalan. Dan masih banyak lainnya yang tak mampu tersebutkan satu persatu. Singkat biografi seorang Yahya. Sementara Suci adalah anak seorang kepala dusun. Namun karena dirinya anggun dan baik, sampai laki-laki yang datang ingin melamarnya tak bisa terhitung, saking banyaknya. Termasuklah di dalamnya Yahya. Ada satu alasan Suci akhirnya memilih Yahya, karena dirinya ganteng dan sifat berani berjanji di depan keluarganya bahwa dirinya akan berubah dari semua sifat buruknya menjadi baik. Itulah yang membuat Suci dan keluarganya yakin. Sekilas tentang sampai akhirnya Suci memilih Yahya di tengah banyaknya laki-laki yang tertarik padanya. Hingga pada perjalanan 3 tahun pernikahannya, ia dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat lucu. Kala itu, Yahya tetap memegang janji Sucinya, selalu setia pada istrinya Suci. Suci terlihat tetap awet muda jua, walaupun ia sudah dikaruniai seorang anak, dan bertambahnya usia Suci jua tak mengurangi kecantikannya. Sehingga membuat Yahya setiap hari dalam pernikahannya selalu diwarnai rasa bahagianya. Melihat sang istri yang cantik dan menjadi penyejuk hati itu, Yahya pun menikmati hari-hari bersama Suci begitu romantis. Keluar ke pasar pun selalu berduaan, karena Yahya takut jika istrinya dirayu orang. Bagaimana tidak, Suci walaupun sudah punya anak, jauh lebih menarik dibandingkan cewek yang masih muda. Sifat cemburu Yahya tetap ada, walaupun usia pernikahannya sudah 3 tahun. Tak jarang, Yahya menggantikan tugas Suci sebagai ibu rumah tangga.
Tiap aku ke rumah Yaya, aku sering menemukan Yaya sedang memasakkan Suci. Dan sering juga aku temui ia mencucikan pakaian dari Suci. Saking sayangnya Yaya dan tak mau melihat istrinya lelah. Begitulah rumah tangganya mereka yang terbangun di atas rasa Yahya yang sangat mencintai Suci. Warga di sekelilingnya pun mengakui bahwa mereka sangat harmonis dan menjadikan suri tauladan dalam membangun rumah tangga. Karena selama mereka menikah, ia tak pernah yang namanya bertengkar. Apalagi sampai terdengar tetangga. Hingga ia disebut pasangan paling harmonis. Tiba pada suatu hari, di mana Suci merasa mulai gatal di wajahnya. Namun karena itu menurutnya hal biasa, maka ia tak mempedulikannya. 3 minggu kemudian, rasa gatal itu berubah menjadi rasa sakit. Maka sebagai seorang suami yang sangat mencintai kecantikan Suci, ia pun khawatir dengan rasa sakit yang dirasakan Suci. Lebih-lebih, itu pada wajahnya Suci yang selama ini ia banggakan. Karena kecantikannya Suci lah, ia sangat menyayangi Suci. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, kekhawatiran Yahya pada istrinya sangat berat. Maka ia tidak tinggal diam. Tiap 1 minggu, ia mengajak Suci untuk berobat ke dokter spesialis kulit yang berada di Mataram. Tak tanggung-tanggung, Yahya sampai harus hutang sana-sini untuk biaya istrinya. Namun penyakit Suci semakin parah. Maka pada suatu hari, ketika Suci konsultasi ke dokter spesialisnya, tiba-tiba Pak dokter ngomong di depan Yahya dan Suci bahwa penyakit Suci harus dioperasi dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena penyakitnya diponis kanker tulang pada wajahnya. Jika dioperasi, maka wajah cantiknya Suci tak akan bisa kembali seperti biasanya, ujar sang dokter kepada mereka. Lalu masalah itu dirundingkan bersama semua keluarga Suci dan Yahya untuk menemukan sebuah solusi. Hingga salah satu di antara keluarga Suci bertanya dalam pertemuan itu, "Yahya, kamu yang sabar ya, dan perlu kita ketahui, jika nantinya Suci dioperasi, maka wajahnya akan berubah dari saat ini," ujarnya sambil bertanya, "Apakah kamu siap menerima wajah Suci yang selama ini kamu banggakan dan cantik ini akan berubah?" Tanyanya kepada Yahya. Maka Yahya dengan nada sedihnya menjawab, "Iya, saya akan terima." Maka singkat cerita, tibalah detik-detik haru dan menegangkan itu. Hari Sabtu, akhirnya Suci dioperasi tulang pipinya. Dan setelah operasi, perubahan itu tak kelihatan. Karena wajahnya masih tertutup perbal roll berwarna putih. 1 minggu kemudian, barulah perbal putih itu dilepas dari wajah Suci. Di sanalah terlihat wajah Suci yang dulunya cantik menjadi serba kekurangan. Maka melihat itu, Yahya yang dulunya bersiap menerima kenyataan pahit itu berubah seketika itu juga. Cintanya yang selama ini begitu besar akhirnya perlahan hilang jua. Bahkan yang paling mengharukan, rasa cintanya berubah menjadi rasa benci.
Dan karena dirinya Yaya tak sanggup menerima Suci lagi. Dengan wajahnya yang sudah berubah dari dulunya cantik menjadi serba kekurangan. Maka 2 minggu kemudian, rumah tangga mereka berakhir dan sebuah kata, cerai, dari Yaya. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.